Suamiku menghampiriku tepat sebelum sidang perceraian. Hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Aku akan mengambil semuanya darimu. Selingkuhannya berdiri di dekatnya, tersenyum jahat. Pengacaraku melangkah di sampingku. Kau melakukan semuanya persis seperti yang kuminta. Ya? Kalau begitu, bersiaplah untuk pertunjukan bagi suamiku. Perceraian itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Alia memperhatikan dalam diam saat Artit melemparkan set kunci ke meja dapur. Suara logam yang menghantam kayu terdengar tajam, tapi dia bahkan tidak bergeming. Selama 6 bulan terakhir, dia sudah terbiasa dengan pertunjukan teater satu orang ini. Artit, calon mantan suaminya, berdiri di hadapannya dengan setelan mahal, setelan yang Alia pilihkan untuknya, sambil membetulkan dasi yang terikat sempurna. Matanya penuh kemenangan. Dia percaya diri. Terlalu percaya diri. Semuanya berakhir besok, semburnya. Tidak menatap Alia, tetapi memeriksa bayangannya di kaca gelap oven yang mati. Kuharap kau sudah mengemasi barang-barangmu. Aku tidak akan menunggumu mengepak kain lapmu setelah pengadilan. Kondominium ini milikku. Kita sudah membahas ini. Alia perlahan menyesap teh dinginnya. Dia berusia 32 tahun, tetapi hari ini dia merasa 100 tahun lebih tua dan sekaligus 100 tahun lebih bijaksana. Kita tidak membahas apapun, Artit, jawabnya pelan. Kau bicara, aku mendengarkan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Artit terkekeh. Serinai khas itu, yang dulu tampak berani dan menarik baginya, kini hanya memicu rasa jijik. Dia tampan dengan cara yang dipoles rapi, layaknya seorang manajer penjualan yang sukses. 35 tahun, ke gym 3 kali seminggu, potongan rambut rapi di tukang cukur setiap 2 minggu, dan keyakinan penuh bahwa dunia berputar di sekelilingnya. Alia, jangan bodoh, katanya, menoleh padanya dan menggelengkan kepalanya dengan merendahkan. Aku punya hiu sebagai pengacara. Kau punya orang tua dari klinik hukum gratis, atau dari manapun kau menggalinya. Aku yang mencari uang. Aku yang membayar hipotek. Kau duduk di rumah selama 2 tahun terakhir bermain sebagai ibu rumah tangga. Kontribusimu untuk kondominium ini, 0. Pengadilan akan membiarkanmu tanpa apa-apa. Aku menawarimu 700.000 baht sebagai penyelesaian. Kau menolak. Sekarang kau bahkan tidak akan mendapatkan itu. Dia berbohong. Dia berbohong dengan sangat inspiratif, sehingga sepertinya dia mempercayai kata-katanya sendiri. Alia tahu kebenarannya, tetapi dia tetap diam. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Ploy menungguku di mobil, serunya sambil berjalan menuju pintu keluar. Kami akan merayakannya lebih awal besok, tepat setelah sidang. Kami pindah ke sini, jadi bersihkan lemari pakaian itu. Pintu terbanting. Alia ditinggalkan sendirian dalam keheningan dapur yang luas. Dia melihat sekeliling, ke dinding yang dia cat sendiri, tirai khusus yang dia pesan, meja tempat mereka pernah bermimpi memiliki anak. Artit pikir dia tahu segalanya tentang Alia. Dia menganggapnya sebagai penghitung kacang yang pendiam dan membosankan, yang hanya tahu cara merekonsiliasi debit dan kredit serta membuat kue. Dia lupa bahwa seorang akuntan bukan hanya kalkulator. Seorang akuntan adalah orang yang melihat esensi dari segala sesuatu melalui angka. Siapa yang tahu di mana barang-barang disembunyikan, berapa banyak yang dihabiskan, dan dari mana asalnya? Dan yang paling penting, seorang akuntan tidak pernah lupa. Keheningan di apartemen menjadi padat, hampir nyata. Alia meletakkan cangkirnya di atas meja. Tangannya tidak gemetar. Gemetar, keputusasaan, rasa sakit. Semua itu tertinggal di masa lalu 3 bulan yang lalu, pada hari Selasa yang hujan, di bulan November yang membagi hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Itu adalah hari di mana dunianya yang dibangun di atas keyakinan dan ilusi runtuh, hanya menyisakan pecahan kebenaran yang dingin dan tajam. Saat itu, dia masih mencintainya, atau setidaknya dia yakin akan cintanya. Dia tinggal di kepompong kepercayaan yang nyaman namun rapuh, mengurus rumah, mengambil pekerjaan lepas jarak jauh, dan dengan rajin menciptakan kenyamanan bagi pencari nafkahnya. Artit akan pulang terlambat, lelah,
berbau tembakau mahal dan parfum orang lain, yang dia salahkan pada negosiasi tegang dengan klien wanita. Alia mempercayainya. Lebih mudah untuk percaya daripada mengaku yang sebenarnya, daripada menghancurkan dunianya yang tampak begitu kokoh. Dia menutup matanya terhadap ketidakkonsistenan kecil, sifat mudah tersinggungnya, kurangnya perhatian, menganggapnya sebagai stres kerja. Pada hari hujan itu, dia hanya berencana membawa setelan terbaik suaminya ke Binatu. Hanya tugas biasa yang selalu dia ambil sendiri. Sebelum memasukkan jas ke dalam tas, karena kebiasaan yang berkembang selama bertahun-tahun hidup bersama, dia memeriksa saku. Artit selalu meninggalkan kartu nama penting, flash drive, atau kunci di sana, yang kemudian harus dia cari di seluruh apartemen. Di saku dada bagian dalam, jari-jarinya merasakan selembar kertas tebal yang dilipat menjadi 4. Awalnya, dia pikir itu kartu nama lain. Alia membukanya. Itu adalah tanda terima dari butik perhiasan bernama Siam Gems di Siam Paragon. Bukan kios mal biasa, tetapi pengecer mewah kelas atas di pusat kota Bangkok. Tanggalnya kemarin, waktu 14.30 sore. Jumlah total memaksanya untuk duduk di tepi sofa. Kakinya lemas. 175.000 baht. Deskripsi barang, gelang emas dengan topas sebagai koleksi Anda. Sesuatu di dalam dadanya patah. Rasanya seperti tali tak terlihat yang ditarik hingga batasnya, telah putus dengan suara yang memekakkan telinga. Kemarin jam 14.30, Artit mengiriminya pesan. Tenggelam dalam pekerjaan, pertemuan dengan CEO. Akan pulang terlambat, jangan tunggu. Dia telah berjanji bahwa di malam hari mereka akan menonton film baru bersama. Sebaliknya, dia membeli gelang. Dorongan pertamanya adalah menelpon, berteriak, menuntut penjelasan, melemparkan tanda terima sialan itu ke wajahnya. Tapi deformasi profesional mengambil alih. Alia adalah seorang auditor karena panggilan jiwa, bahkan jika dia saat ini bekerja sebagai pembukuan sederhana. Emosi adalah kekacauan. Mereka mencegah pemikiran jernih. Angka, itu adalah keteraturan. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Dia meletakkan teleponnya untuk menghindari melakukan sesuatu yang bodoh dan berjalan ke laptopnya. Jari-jarinya mengetuk tombol dengan cepat dan percaya diri. Era media sosial adalah masa yang mengerikan bagi pembohong. Pikirnya pahit. Alia tahu bahwa Artit memiliki asisten baru bernama Ploy. Dia menyebutkannya dengan santai. Muda, pintar, membuat kopi enak, selalu terorganisir. Alia menemukan profil Ploy dalam 2 menit. Akun publik, 20.000 pengikut. Foto-foto cerah dan provokatif dari restoran, klub, perjalanan mahal. Diva Instagram yang khas. Postingan terakhir dibuat kemarin malam. Foto tangan elegan dengan manikur sempurna, memegang gelas sampahnya dengan latar belakang interior mobil mewah. Di pergelangan tangan, berkilau gelang emas dengan batu topas. Mustahil untuk salah mengira. Keterangannya berbunyi, "Sayang memanjakanku, malam terbaik dalam hidupku." Dan geotagnya, restoran megah yang sama di mana Artit membawa Alia untuk melamar 5 tahun lalu. Tempat keajaiban bersama pertama mereka. Alia menatap layar dan dengan setiap detak jantung, kehidupan terkuras darinya. Tidak ada histeria. Hanya kesadaran yang dingin dan mematikan. Dia telah dikhianati. Bukan hanya diselingkuhi secara fisik, yang sudah cukup tak tertahankan, tetapi dikhianati secara sistematis, sinis, sengaja. Sementara dia berhemat pada dirinya sendiri, melewatkan potong rambut baru, menunda perjalanan pulang ke Indonesia untuk melihat orang tuanya, menabung untuk dana darurat mereka, memimpikan anak-anak, Artit membelikan selingkuhannya perhiasan senilai 3 bulan gajinya. Dia menghabiskan uang bersama mereka untuk menciptakan kehidupan yang indah bagi orang lain. Malam itu, Artit pulang dalam keadaan mabuk dan bahagia. Dia tersandung keras ke dapur, menggumamkan sesuatu tentang kesepakatan yang sukses, lalu pingsan di kamar tidur. Alia pura-pura tidur, berbaring dalam kegelapan dengan mata terbuka, mendengarkan napasnya yang rata dan puas.
Dia membuat keputusan. Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku tidak akan menjadi korban. Aku tidak akan membiarkan dia menginjak-injakku. Aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku sampai ke sen terakhir. Selama 3 bulan berikutnya, Aliyah menjalani kehidupan ganda. Di siang hari, dia adalah istri teladan yang sedikit sedih, yang mengerti segalanya. Jadwal sibuk suami, perjalanan bisnisnya, makan malam bisnis. Dia mempertahankan penampilan kehidupan keluarga yang normal, memasak makanan, membersihkan, dan bahkan kadang-kadang membiarkan dirinya dengan naif bertanya, bagaimana harinya berjalan. Tetapi begitu Artit melangkah keluar pintu atau tertidur, dia berubah menjadi detektif, auditor, penyelidik. Dia mendirikan markas rahasianya di dapur kecil yang telah dia ubah menjadi kantor rumah. Seluruh kehidupan finansial mereka ada di telapak tangannya. Dia hanya tidak melihat dari dekat sebelumnya, mempercayainya sebagai kepala keluarga. Artit yakin Aliyah tidak memiliki akses ke akun utamanya. Dia telah mengubah kata sandi untuk perbankan online dan mengatur autentikasi 2 faktor. Naif. Dia lupa bahwa semua kata sandi disimpan dalam format terenkripsi di layanan cloud yang dapat diakses dari tablet rumah mereka yang tergeletak di dapur. Dan tentu saja, dia tidak menduga bahwa Aliyah sudah lama belajar membacanya seperti buku terbuka dari kebiasaannya, gerak-geriknya, ketidakkonsistenan terkecil dalam kata-katanya. Aliyah memulai penyelidikan secara metodis dan kejam. Dia membuka spreadsheet Excel baru di laptopnya dan menamainya neraca keadilan. Dia membaginya menjadi beberapa tab. Real estate, pendapatan resmi Artit, pendapatan abu-abu Artit, pengeluaran pribadi Artit, selingkuhan, pengeluaran keluarga. Aliyah, ini adalah balas dendamnya. Dihitung sampai ke sen. Pertama, dia menarik riwayat hipotek. Artit suka mengulang. Aku membayar kondominium. Kau bukan siapa-siapa di sini. Kau tidak punya hak. Aliyah menarik laporan lama. 5 tahun lalu, nenek tercintanya dari Indonesia, Nenek Ratna, meninggal dunia, meninggalkan cucunya warisan sebesar 5 juta baht. Uang inilah yang digunakan untuk uang muka apartemen mereka, yang saat itu tampak seperti milik bersama. Artit telah meyakinkannya saat itu untuk tidak mentransfer uang langsung ke pengembang, tetapi mengirimkannya ke rekeningnya agar mereka dapat membayar semuanya dalam satu transaksi demi kenyamanan. Kenyamanan? Aliyah berbisik menatap layar laptop. Betapa telitinya kau memikirkan segalanya, Artit. Betapa rumitnya kau menyiapkan tanah untuk pengkhianatan masa depanmu. Dia menemukan rekening koran untuk bulan kondominium dibeli. Di sini ada setoran dari penjualan harta neneknya ke rekeningnya. Di sini ada transfer ke kartu Artit. Dan di sini ada penarikan dari rekeningnya ke bank untuk uang muka. Rantainya transparan, tetapi perlu dilegalisir. Salinan dokumen dikumpulkan dan disahkan. Setiap langkah dipikirkan dengan cermat. Selanjutnya, pembayaran bulanan. Artit menerima gaji resmi, tetapi Aliyah bahkan bekerja dari jarak jauh juga menghasilkan uang. Uangnya, meskipun lebih sedikit, digunakan untuk makanan, utilitas, pakaian, kebutuhan rumah tangga, dan kegembiraan kecil. Dan dia memiliki rekening tabungan tempat sisa warisannya berada. Setiap bulan pada tanggal 15, dia mentransfer jumlah yang sama dengan pembayaran hipotek ke Artit. Dia melakukan ini agar dia merasa seperti pria di rumah yang menekan tombol bayar sendiri. Betapa bodohnya, keinginan naif untuk mendukung egonya. Aliyah mengunduh semua perintah pembayaran selama 3 tahun terakhir. Di baris memo untuk setiap transfer, dia selalu menulis untuk hipotek. Itu adalah asuransi intuitifnya, kebiasaan pembukuan kecilnya, yang sekarang ditakdirkan untuk menyelamatkannya. Tetapi bagian yang paling menarik dimulai ketika dia mulai menggali pengeluaran Artit. Bagian pekerjaan ini adalah yang paling tidak menyenangkan, tetapi juga paling informatif. Dia tahu gaji resminya lumayan, sekitar 5 juta baht setahun. Itu memungkinkan mereka hidup nyaman, tetapi tidak kaya. Namun, pengeluaran yang dia lihat di laporan kartunya tidak sesuai dengan pendapatan resminya.
restoran, butik, hotel, hadiah mahal, perjalanan. Dari mana uang itu berasal? Terlalu banyak, terlalu sering. Alia meretas email kerjanya. Kata sandinya adalah tanggal lahirnya. Sangat banal. Kotak masuknya bersih, tetapi di folder sampah dan arsip, dia menemukan tambang emas. Kontrak palsu dengan perusahaan cangkang. Faktur untuk layanan yang tidak pernah benar-benar diberikan. Email menghitung suap dari pemasok. Artit menggunakan posisinya sebagai kepala penjualan, menaikkan harga untuk klien, dan selisihnya dikirim ke kartu orang suruhan, teman masa kecil, yang kemudian mengirim uang itu kembali ke Artit sebagai pelunasan utang atau hadiah ulang tahun. Alia mencetak dokumen demi dokumen. Skema itu primitif, dihitung dengan asumsi bahwa tidak ada yang akan menggali lebih dalam. Inspektur pajak atau auditor manapun akan memecahkannya dalam 1 jam. Artit belum tertangkap hanya karena volumenya berukuran sedang, dan dia tidak terlalu serakah sampai baru-baru ini. Dengan kedatangan Ploy, nafsu makannya tumbuh, dan kewaspadanya tumpul. Selama 6 bulan terakhir, jumlah suap telah berlipat ganda, dan uang inilah yang diperoleh melalui penipuan yang terbang ke saluran pembuangan. Judi. Alia menemukan transaksi ke situs taruhan olahraga lepas pantai. 70.000, 175.000, 350.000 baht. Dia membisikkan angka-angka itu dan bulu kuduk di lengannya berdiri. Dia melihat bagaimana dia membuang jumlah ke toilet yang bisa membayar renovasi, mobil baru, atau memulai bisnis kecil. Dalam 2 tahun, dia telah kehilangan lebih dari 3,5 juta baht. Itu adalah harga mobil mewah atau setengah kondominium di lingkungan bergengsi. Itu adalah uang yang dia curi dari keluarga, dari masa depan bersama mereka, dari dirinya. Dan tentu saja, Ploy, bukti ada di mana-mana. Tiket ke Phuket pada tanggal-tanggal ketika Artit seharusnya dalam perjalanan bisnis di Chiang Mai, pembayaran untuk hotel bintang 5 di Pattaya, pembelian di Siam Paragon dan butik mahal lainnya, foto-foto Ploy mengenakan barang-barang ini. Pada akhir bulan kedua, Alia memiliki folder setebal 3 jari, penuh dengan cetakan, pernyataan bersertifikat, tangkapan layar, dan salinan kontrak. Ini bukan hanya file perceraian. Ini adalah dakwaan kriminal siap pakai untuk Artit, dan penghancuran moral total reputasinya. Pekerjaan itu melelahkan. Setiap malam ketika Artit pulang, dia harus menahan amarahnya, berpura-pura, tersenyum. Kadang-kadang dia ingin berteriak, menjatuhkan segalanya. Tetapi kemudian dia akan mengingat senyum Ploy, Artit yang menghinanya, dan dia akan mengertakkan gigi lagi. Berfokus pada angka membantu. Fakta tidak terbantahkan. Itu adalah satu-satunya dukungannya. Alia membutuhkan pengacara. Bukan hanya pengacara biasa, tetapi seorang ahli strategi. Orang yang bisa menyajikan laporan akuntansinya di pengadilan sehingga menjadi vonis. Dia tidak membutuhkan keadilan, tetapi pembalasan, dingin dan kejam. Seorang teman yang baru saja melalui perceraian yang berantakan merekomendasikan Tuan Somchai. Dia sekolah lama, kata teman itu. Terlihat seperti kakek pustakawan. Rambut beruban, kacamata di hidung, selalu dengan pena tinta. Tapi di pengadilan, dia merobek lawan sampai ke molekul mereka, sehingga tidak ada yang tersisa. Dia tidak menerima sembarang orang. Dia memilih kasus yang menarik baginya, atau di mana dia melihat ketidakadilan yang mendalam. Tapi jika dia menerimamu, anggap itu menang. Dia seperti samurai tua, yang menempatkan kehormatan dan hukum di atas segalanya. Pertemuan pertama mereka berlangsung di kantor kecil yang nyaman di daerah Silom, penuh dengan buku-buku bersampul kulit dari lantai ke langit-langit. Baunya seperti kertas tua dan tembakau pipa. Tuan Somchai, berambut abu-abu dengan wajah keriput, membersihkan kacamatanya dengan sapu tangan kotak-kotak, mendengarkan Alia dengan penuh perhatian. Dia tidak menyela, hanya sesekali membuat catatan di buku catatan dengan pena tinta yang membuat suara garukan kecil. Matanya tersembunyi di balik lensa tebal,
tajam dan ulet, seperti sinar X. Ketika Aliyah menyelesaikan cerita kering dan metodisnya, dan meletakkan folder tebalnya di atas meja, Tuan Somchai terkekeh. Dia diam untuk waktu yang lama, membalik halaman, mempelajari grafik, pernyataan, dan salinan kontrak. Kau tahu, nak, akhirnya dia berkata dengan suara serak yang sepertinya milik seorang bijak kuno. Biasanya, wanita datang kepadaku dengan emosi. Dia bajingan, dia selingkuh, hukum dia. Tapi buktinya langka, hanya bicara. Kau bagaimanapun datang dengan dakwaan siap pakai, paket dokumen lengkap. Ini bukan hanya file, ini hampir merupakan hukuman yang lengkap. Dia membuka bagian tentang skema keuangan Artit, dengan hati-hati mempelajari transfer kawat, memeriksa tanggal dan jumlah. Alisnya terangkat, menunjukkan kejutan dan rasa hormat yang tulus. Apakah kau seorang auditor? Tanyanya menatap Aliyah. Akuntan, jawab Aliyah dengan rendah hati. Akuntan yang baik bernilai 10 pengacara. Tuan Somchai terkekeh. Ada cukup materi di sini, bukan hanya untuk pembagian aset, tetapi untuk membuat suamimu mengganti setelan Armaninya dengan baju tahanan oren. Apakah kau ingin memenjarakannya? Itu sangat mungkin, kau tahu. Aliyah memikirkannya. Balas dendam itu manis, tetapi dia tidak ingin menjadi binatang buas. Dia ingin menutup bab hidupnya ini, tidak terjebak dalam proses pengadilan selama bertahun-tahun. Tidak, Tuan Somchai. Saya tidak ingin darah. Saya tidak ingin anak-anak saya, jika saya memilikinya, tahu bahwa ibu mereka memenjarakan ayah mereka. Saya ingin keadilan. Saya membutuhkan apartemen saya, yang saya bayar, dan kompensasi atas apa yang dia curi dari saya, atas apa yang dia hamburkan dari anggaran keluarga, untuk sifat buruknya dan wanita lain. Saya ingin dia kehilangan semua yang sangat dia hargai. Masuk akal, pengacara itu mengangguk. Kemarahan adalah penasihat yang buruk. Perhitungan dingin, itu adalah senjata kita. Tujuan kita adalah kerusakan maksimum padanya dengan kerugian minimum bagimu. Jadi inilah rencananya. Kita akan mengajukan gugatan balik, tetapi kita akan menunjukkan dokumen hanya di pengadilan pada saat-saat terakhir. Biarkan dia berpikir kau tidak berdaya, bahwa kau tidak punya kartu as. Elemen kejutan adalah setengah dari kesuksesan. Dia akan santai, membuat kesalahan, bicara terlalu banyak, bertindak sombong, dan kemudian kita akan menutup perangkap yang tidak bisa dia hindari. Mereka bersiap selama sebulan penuh, melatih setiap kata. Tuan Somchai mengajarinya untuk tidak bereaksi terhadap provokasi dan menjaga wajah datar, seperti yang dia katakan. Dia akan menghinamu, dia memperingatkan. Dia akan menekan rasa kasihan, lalu menggunakan rasa takut. Dia akan membawa selingkuhan itu untuk menyengatmu lebih keras. Tugasmu, Aliyah, adalah menjadi dinding batu. Lihat dia seperti ruang kosong. Dia perlu menyadari sendiri bahwa dia sudah tamat. Aliyah menghafal pelajaran ini. Dia bukan aktris, tetapi 3 bulan ini telah membuatnya lebih kuat. Dia bukan lagi istri yang naif. Dia adalah seorang pejuang, dan senjatanya adalah angka. Mengembalikan pikirannya ke masa kini, Aliyah melihat jam lagi. Sudah lewat tengah malam. Tetapi dia tidak ingin tidur. Adrenalin mendidih dalam darahnya. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Tuan Somchai, katanya dengan suara tenang dan stabil, terkejut dengan ketenangannya sendiri. Dia sudah pergi. Ya, dia benar-benar yakin akan kemenangan, membuat rencana untuk besok malam. Iya, saya punya foldernya. Semuanya siap sampai besok. Kerja bagus, Aliyah. Suara lelaki tua itu ceria meski sudah larut malam. Tidurlah. Besok akan menjadi hari yang berat tapi indah. Hari keadilan. Dia meletakkan telepon dan untuk pertama kalinya hari itu, membiarkan dirinya tersenyum. Senyum itu dingin, mengantisipasi. Besok, Artit menginginkan pertunjukan. Yah, dia akan mendapatkannya. Pertunjukan satu orang, di mana karakter utamanya adalah dia, dan perannya
bahan tertawaan. Pagi persidangan itu kelabu. Langit bengkok tertutup awan timah rendah. Gerimis halus turun, tetapi bagi Alia itu cerah seperti hari musim semi. Dia bangun jam 6 pagi, mandi air kontras, membasuh sisa-sisa kecemasan dan ketakutan. Perasaan air di kulitnya menyegarkan, membawa kejelasan. Dia pergi ke lemari pakaian. Tidak ada penampilan korban, tidak ada nada gelap dan sedih. Dia mengenakan gaun terusan biru laut yang ketat, yang pas dengan sosoknya, menekankan keanggunan dan profesionalismenya yang tertahan. Warnanya melambangkan ketenangan dan kepercayaan diri. Dia menarik rambutnya menjadi sanggul ketat dan rapi di tengkuknya. Riasan minimal hanya untuk menyembunyikan jejak insomnia, tetapi menekankan kejelasan tatapannya. Di cermin, seorang wanita Indonesia yang tenang dan terkumpul memantul kembali. Tidak ada air mata atau kebencian di matanya, hanya tekad baja. "Bisakah kau menangani ini?" Dia bertanya pada bayangannya tanpa suara. "Kau benar, dan kekuatan ada pada kebenaran dan pada angka." Dia mengambil folder dengan dokumen, memeriksa ID-nya, pena, dan buku catatan kecil. Tasnya ketat, seperti pebisnis, tanpa detail yang tidak perlu. Dia meninggalkan apartemen. Di tempat parkir berdiri Honda Civic andalannya. Dibeli dengan uangnya sendiri sebelum menikah. Lebih tua tetapi setia, tidak seperti suaminya. Dia duduk di belakang kemudi, menyalakan mesin, dan melaju ke kota Bangkok yang kelabu, tetapi sekarang menjanjikan. Gedung pengadilan menyambutnya dengan dengungan suara bercampur dengan bau kertas tua, debu, dan kopi murah dari mesin penjual otomatis di dekat lift. Pengunjung berlarian bolak-balik. Wajah mereka mengekspresikan kecemasan, harapan, atau malapetaka. Alia tiba lebih awal seperti biasa. Tuan Somchai sudah menunggunya di pintu masuk ruang sidang nomor 4. Tak tergoyahkan seperti Sphinx, seolah-olah dia telah tumbuh akar di tempat ini. "Bagaimana suasananya?" tanyanya sambil menjabat tangannya. Telapak tangannya kering dan hangat, sama seperti pertama kali. "Semangat juang, bahkan bersemangat," jawabnya. "Itu sangat bagus. Ingat, tidak sepatah kata pun tanpa isyaratku. Biarkan dia bicara. Setiap katanya adalah paku di peti matinya sendiri." Mereka naik ke lantai 2 tempat ruang sidang mereka berada. Artit sudah berdiri di pintu. Dia benar-benar tampak seolah-olah siap untuk Oscar atau pernikahannya sendiri, bukan perceraian. Setelan biru tua yang ideal, kemeja putih salju, manset berkilau dalam cahaya redup koridor. Dia adalah perwujudan kepuasan diri. Di sebelahnya, menempel di sikunya, berdiri Ploy. Dia berusia 24 tahun, tapi berkat ahli kosmetik, penata rambut, dan penata busana yang dibayar oleh Artit, dia tampak lebih tua dan lebih mahal dari yang sebenarnya. Namun, kau tidak bisa membeli selera. Roknya terlalu pendek, garis lehernya terlalu dalam untuk gedung pemerintah resmi, dan lipstik merah di bibir penuhnya terlalu cerah dan agresif. Dia memandang Alia dengan tantangan, dengan superioritas yang tidak disembunyikan, seolah-olah dia, Ploy, adalah nyonya sah dari situasi itu, dan Alia adalah gangguan yang menjengkelkan, lalat yang perlu dipukul dengan koran. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Melihat istrinya, Artit menyunggingkan senyum lebar dan buas dan bergerak ke arahnya, menarik Ploy bersamanya. Dia ingin membuat adegan untuk menghinanya di depan semua orang. "Baiklah," katanya keras, sehingga orang-orang yang duduk di bangku menunggu kasus mereka bisa mendengar. Seorang wanita tua dengan wajah bernoda air mata. Seorang pria dengan gugup memegang folder. "Datang untuk menyerah? Atau mungkin kau berubah pikiran?" Kesempatan terakhir. Dia berhenti selangkah dari Alia, menjulang di atasnya. Dia berbau cologne mahal, yang sama yang diberikan Alia untuk ulang tahun pernikahan mereka 3 tahun lalu. Aroma yang dulunya membangkitkan kelembutan dan kenangan hari-hari bahagia, kini hanya menyebabkan mual dan cici. "Hari ini adalah hari terbaik dalam hidupku," lanjutnya. Menatap matanya, menikmati momen dugaan penghinaannya.
Aku mengambil semuanya darimu, Alia. Kondominium, mobil, rekening. Kau sadar kau bukan siapa-siapa? Ruang kosong. Tanpa aku, kau hanya tikus abu-abu dengan kalkulator. Siapa yang butuh kau di usia 30-an? Kau tidak punya apa-apa, kecuali pengacara geriatrikmu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ploy terkikit, menutup mulutnya dengan tangan yang memamerkan manikur sempurna. Secara demonstratif memamerkan gelang topas yang sama itu. Artit, jangan terlalu kejam. Dia bernyanyi dengan suara manis dan berminyak, yang memiliki lebih banyak racun daripada gigitan ular kobra. Mungkin biarkan kita tinggalkan dia, sofa tua itu. Itu tidak cocok dengan gaya kita. Kita memesan set kamar tidur Italia itu, ingat? Putih dengan emas. Sofa itu akan pas di apartemen kecil ibunya. Arti tertawa, menghargai lelucon itu. Dia merasa seperti penguasa situasi, sang pemenang. Benar juga, ambil sofanya. Kau akan punya tempat tidur di tempat ibumu. Sebenarnya tidak. Aku akan menjual sofa itu juga. Karena prinsip. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kau akan bekerja sampai tua. Merekonsiliasi debit dan kredit. Alia memandang mereka. Tidak ada satu otot pun yang berkedut di wajahnya. Tidak ada satu perasaan pun yang tercermin di matanya. Sebelumnya kata-kata ini akan melukainya sampai ke hati. Membuatnya menangis. Membuat alasan. Sekarang dia hanya mendengar suara kosong. Suara angin di telinganya. Dia melihat di hadapannya bukan suami tercinta, tetapi objek audit, aset bermasalah yang perlu dihapus dari neraca perusahaan yang disebut kehidupan. Dia memikirkan angka, fakta, cacatnya basis buktinya. Dia tidak menjawab apa-apa, hanya melihat menembusnya dengan tatapan akuntannya, seolah membaca laporan buruk yang perlu dikirim kembali untuk direvisi. Dia melihat menembusnya, melihat keberaniannya yang menyedihkan, ketidakamanannya, yang dia sembunyikan di balik kesombongan. Keheningan Alia selalu membuat Artit kesal. Dia mendambakan skandal, jeritan, air mata. Dia ingin melihat penghinaannya, ingin memberi makan egonya dengan rasa sakitnya, tetapi hanya melihat dinding es yang tak tertembus. Senyumnya mulai meluncur dari wajahnya. Tuan Somcai batuk dengan lembut, menarik perhatian. Kepercayaan diri Anda, anak muda, layak untuk aplikasi yang lebih baik. Catatnya pelan, tapi berat, seolah melepaskan tembakan. Simpan kekuatan Anda untuk ruang sidang, dan pita suara Anda juga. Anda akan membutuhkannya untuk membuat alasan, dan Anda akan sangat membutuhkannya. Artit mengukur lelaki tua itu dengan tatapan menghina dari atas ke bawah, seolah pada kesalahpahamannya mengganggu. Pembela orang miskin dan celaka. Bersiaplah untuk menulis banding, kek. Meskipun mereka tidak akan membantumu, aku sudah mengunci semuanya. Pengacaraku kenal hakim secara pribadi. Mereka berteman. Selamat, jawab Tuan Somcai kering. Koneksi itu bagus, tapi hukum lebih baik. Dan bukti tanpa cacat adalah vonis. Pada saat itu, pintu aula terbuka. Dan seorang petugas dengan wajah lelah tapi acuh tak acuh berseru. Penggugat dan tergugat dalam kasus Thorn melawan Vance. Silakan masuk ke ruang sidang. Giliran Anda. Catatan, menggunakan nama asli di pengadilan Thailand mungkin berbeda, tapi kita tetap menggunakan nama adaptasi. Artit versus Ali. Ruang sidang itu kecil, pengap, dan birokratis. Karpet usang meredam langkah mereka. Barisan bangku kayu keras. Di dinding tergantung simbol negara Thailand, bendera, dan lambang Garuda, yang tampak agak asing di sini. Udara terasa berat, jenuh dengan bau kertas tua dan antisipasi tegang. Hakim, seorang wanita berusia 50-an, dengan wajah tegas dan tatapan tajam di atas kacamatanya, duduk di tempatnya. Dia mengetuk palunya, dan dengan cepat memverifikasi mereka yang hadir. Suaranya tegas, tapi tenang. Pengacara Artit, seorang pria licin berusia sekitar 40 tahun, bernama Tuan Prasert, dengan mata yang berubah-ubah dan senyum berminyak, segera memegang banteng pada tanduknya. Dia berperilaku longgar, merasakan dukungan klien,
dan tampaknya percaya pada infalibilitas dan koneksinya sendiri. Dia memulai pidatonya, mondar-mandir di depan meja hakim, memberi isyarat. Yang mulia, dia memulai dengan suara panggung yang manis seperti aktor di panggung. Situasinya sangat jelas dan banal. Ini adalah kasus tipikal di mana pasangan yang tidak bekerja mencoba menguangkan kesuksesan suaminya yang berbakat. Klien saya Artit adalah pengusaha sukses, kepala penjualan di perusahaan besar, pencari nafkah utama dalam keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatannya telah melebihi pendapatan pasangan berkali-kali lipat. Apartemen yang disengketakan, kondominium 3 kamar tidur di Sukhumvit, dibeli dengan hipotek. Pembayarannya dilakukan secara eksklusif oleh klien saya dari gajinya. Dia berhenti untuk secara dramatis menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, mencoba mencari dukungan dari pendengar, meskipun hanya ada beberapa orang. Terdakwa, Alia, praktis tidak bekerja selama 2 tahun terakhir terlibat dalam, bisa dikatakan, tata graha. Tentu saja, memasak sup dan menjaga ketertiban patut dipuji Yang Mulia. Tetapi ini bukan kontribusi finansial untuk real estate senilai 15 juta baht. Kami menuntut pembagian properti dalam proporsi 80/20 untuk kepentingan klien saya, atau transfer lengkap apartemen kepadanya dengan pembayaran kompensasi yang tidak signifikan kepada pasangan. Kami juga bersikeras bahwa tabungan di rekening klien saya adalah dana pribadinya yang diperoleh dengan kerja keras dan bakat, dan tidak tunduk pada pembagian. Penggugat siap menanggung semua kewajiban kredit untuk mobil yang dia beli untuk keluarga. Artit duduk terkapar di kursinya dengan senyum sombong, mengangguk seiring dengan kata-kata pengacaranya. Dia sudah melihat dirinya sebagai pemenang. Ploy, yang tetap di koridor, mungkin sudah membalik-balik katalog furnitur untuk kamar tidur bersama baru mereka, mengantisipasi kemenangan. Hakim menulis sesuatu dengan cepat tanpa mengangkat kepalanya. Penanya menggaruk kertas. Kemudian dia berhenti menulis, melepas kacamatanya, dan mengalihkan pandangannya ke pembelaan. Pembelaan? Apakah Anda punya keberatan? Apakah Anda mengakui klaim itu? Alia merasakan jantungnya berdetak di suatu tempat di tenggorokannya, tetapi secara lahiriah tetap benar-benar tenang. Tidak ada otot yang berkedut di wajahnya. Tuan Somchai perlahan, dengan bermartabat, berdiri. Dia membetulkan kacamatanya, membuka folder tebal yang tergeletak di hadapannya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen pertama. Gerakannya tidak tergesa-gesa, teliti, seolah-olah dia sedang mempersiapkan operasi yang rumit. Yang Mulia, suara pengacara itu tegas dan bergema. Itu mengisi seluruh ruang aula, menggantikan intonasi percaya diri pengacara Artit. Kami sangat tidak setuju dengan posisi penggugat. Selain itu, kami percaya bahwa penggugat secara sengaja, sinis, dan kurang ajar menyesatkan pengadilan, berusaha menyalahgunakan properti orang lain. Artit mendengus keras, dan pengacaranya memutar matanya dan mendesah secara teatrikal, seolah-olah dia bosan dengan ketidakmampuan lawannya. Kami memiliki gugatan balik, lanjut Tuan Somchai, sama sekali mengabaikan badut-badut di sisi lain. Dan mereka didukung bukan oleh kata-kata kosong, tetapi oleh dokumen yang tak terbantahkan yang disahkan dengan benar. Mari kita mulai dengan apartemen. Rekan saya mengklaim bahwa uang muka dan pembayaran hipotek dilakukan dari dana bersama atau dana penggugat. Namun, ini bohong. Dia mengambil dokumen pertama, lembar tebal yang disahkan notaris, dan menyerahkannya kepada hakim melalui panitera. Dia dengan ceroboh, barang bukti A, rekening koran dari rekening Alia. 5 tahun yang lalu, 1 bulan sebelum membeli kondominium, dia menerima warisan setelah kematian neneknya, Ratna. Jumlah warisan, 5 juta baht. Jumlah uang muka untuk apartemen, tepat 5 juta baht. Tidak 1 sen lebih, tidak 1 sen kurang. Ini adalah penelusuran langsung, dana non-perkawinan. Hakim mengambil dokumen itu, mengintipnya. Tatapannya meluncur di atas garis-garis itu. Dia menurut hukum keluarga mengenai distribusi yang adil, properti yang diperoleh oleh salah satu pasangan selama pernikahan melalui hadiah atau warisan
serta properti yang dibeli dengan dana ini adalah properti terpisah dan tidak tunduk pada pembagian. Ini adalah aksioma hukum keluarga. Artit menegang. Kepercayaannya mulai mencair. Dia ingat warisan itu, tetapi dia benar-benar yakin Alia baru saja menuangkannya ke dalam pot umum, mencairkannya, dan sekarang ujung-ujungnya tidak dapat ditemukan. Dia tidak tahu tentang transaksi langsung dan kecocokan jumlah yang tepat. Tapi izinkan saya, melompat pengacara Artit. Wajahnya tidak lagi terlihat begitu angkuh. Uang itu ditransfer dari rekening suami ke pengembang. Ini membuktikan partisipasinya, kontribusinya. Duduk rekan, Tuan Somchai memotongnya tanpa menaikkan suaranya. Nadanya tenang, tapi kategoris. Jangan terburu-buru, Anda terlalu gugup. Ini barang bukti B. Pernyataan transfer dana dari rekening Alia ke rekening Artit pada hari yang sama, 1 jam sebelum pembayaran ke pengembang. Baris memo. Transfer dana terpisah untuk uang muka kondominium. Disahkan notaris. Setiap pembayaran memiliki tujuan dan sumber. Artit menjadi pucat. Bibirnya gemetar. Dia telah melupakan baris memo itu atau tidak memperhatikan, menganggapnya sebagai formalitas yang tidak penting. Selanjutnya, lanjut Tuan Somchai, tidak membiarkannya pulih. Mendapatkan momentum seperti lokomotif berat tapi tak henti-hentinya. Pembayaran hipotek ya, didebit dari kartu Artit. Tapi ini adalah tabel ringkasan pergerakan dana selama 3 tahun yang disediakan oleh bank, serta salinan semua perintah pembayaran dari klien saya. Dia menyerahkan kepada hakim bagan warna yang dicetak di atas kertas glossy dan tumpukan pernyataan yang tebal. Setiap bulan pada tanggal 15, 1 hari sebelum debit hipotek, Alia mentransfer dari rekening tabungan pribadinya, tempat sisa warisan, dan tabungan dari pekerjaan lepasnya berada, jumlah yang tepat dari pembayaran hipotek ke kartu suaminya, dengan catatan untuk hipotek. Semua 3 tahun, tanpa satu pembayaran yang terlewat. Ini bukan hanya kata-kata yang mulia, ini adalah sejarah keuangan yang sempurna dan transparan. Hakim dengan hati-hati mempelajari cetakan itu, mengalihkan pandangannya dari kertas ke Artit dan kembali. Alis Artit merangkak naik, dahinya tertutup keringat. Setelannya tidak lagi tampak begitu nyaman. Dia tidak tahu ini. Dia tidak pernah melihat detail transfer masuk. Dia baru saja mendapat pemberitahuan top up saldo dan menghabiskan uang tanpa berpikir. Alia diam-diam mentransfer uang, menciptakan basis bukti yang kuat, sementara dia bermain sebagai penyedia. Jadi, simpul pengacara itu mengucapkan setiap kata. Apartemen itu 95% dibayar dari dana pribadi klien saya yang tidak dapat dibagi. Kami menuntut agar kondominium diakui sebagai satu-satunya properti Alia. Kontribusi penggugat untuk real estate ini adalah kesalahan statistik yang tidak memberinya hak. Pengacara Artit tampak tersesat dan menyedihkan. Dia mulai dengan panik membalik-balik kertasnya. Tetapi tidak ada apa-apa di sana kecuali kata-kata umum, yang sekarang tampak seperti suara kosong. Ini manipulasi. Klien saya menghasilkan uang besar. Dia mendukung keluarga. Dia duduk di lehernya. Ini tidak bisa diterima. Oh, kita telah mencapai bagian yang paling menarik. Tuan Somchai tersenyum buas. Untuk pendapatan dan pengeluaran, tentang bagaimana tepatnya dia mendukung keluarga menggunakan dana yang, menurutnya, diperoleh dengan kerja keras dan bakat. Alia menatap suaminya. Artit menjadi abu-abu seperti abu. Tangannya yang tergeletak di atas meja sedikit gemetar. Dia tahu dia seorang akuntan, tetapi dia selalu berpikir dia tidak mencampuri urusannya, bahwa dia terlalu bodoh untuk masalah tingginya, bahwa skemanya terlalu rumit untuk pemahamannya. Dia meremehkannya. Yang mulia, Tuan Somchai mengeluarkan tumpukan kertas kedua yang lebih tebal yang diikat dengan benang. Penggugat mengklaim bahwa semua uang pergi ke keluarga. Namun, audit yang tidak bias dan terperinci dari semua transaksi perbankannya selama 2 tahun terakhir yang dilakukan oleh klien saya menunjukkan gambaran yang berbeda. Ini adalah perincian pengeluaran Artit selama 2 tahun terakhir. Pengacara mulai membaca.
dan setiap kata jatuh ke dalam keheningan ruang sidang seperti batu yang menghancurkan kaca rapuh. Transfer reguler ke akun taruhan lepas pantai, situs judi bola, kasino online. Jumlah 70.000, 175.000, 350.000 bat. Tanggal transaksi, hari gajian, atau hari bonus, serta hari suap besar. Jumlah total dana yang dipertaruhkan dalam 2 tahun adalah 3,5 juta bat. Ini adalah uang dari anggaran keluarga yang mulia, yang dibuang ke angin. Hukum keluarga menyeratkan bahwa pembuangan aset perkawinan terjadi dengan persetujuan bersama. Aliyah tidak memberikan persetujuan untuk kehilangan uang bersama dalam perjudian. Keheningan yang berdering menggantung di aula. Anda bisa mendengar jam berdetak di dinding, menghitung mundur saat-saat terakhir kepercayaan diri Artit. Artit mengepalkan tinjunya begitu keras, hingga buku-buku jarinya memutih. Dia menarik kepalanya ke bahunya, mencoba menjadi tidak terlihat. Wajahnya tertutup keringat lengket. Tapi itu belum semuanya. Suara Tuan Somcai terdengar seperti vonis, tanpa ampun dan final. Pengeluaran untuk, katakanlah, kehidupan manis dan hiburan. Memesan kamar di hotel mahal, membeli perhiasan, makan malam di restoran mewah, menyewa mobil premium. Tanggal pengeluaran ini secara teratur bertepatan dengan perjalanan bisnis penggugat yang diduga dihabiskan sendirian. Namun, ini adalah tiket pesawat atas nama Nona Ploy, dibayar dengan kartu penggugat. Ini adalah tanda terima dari butik untuk pakaian wanita, sepatu, aksesori. Ukuran kecil, yang sama sekali tidak sesuai dengan ukuran klien saya. Tuan Somcai mengangkat tanda terima dari toko perhiasan yang ditemukan Aliyah di jaket. Dan ceri di atasnya, gelang senilai 175.000 bat, dibeli 3 bulan lalu. Foto gelang ini diambil oleh Nona Ploy dengan judul "Sayang Memanjakanku, Malam Terbaik Dalam Hidupku", dari akun media sosial pribadinya dilampirkan. Jumlah total disipasi pada pihak ketiga dari anggaran keluarga yang dikonfirmasi oleh dokumen diperkirakan mencapai 2,6 juta bat lainnya. Total disipasi aset perkawinan, 6,1 juta bat. Hakim mengangkat matanya ke Artit. Tidak ada setetes pun simpati dalam tatapannya. Hanya penghinaan dingin dari seorang hamba hukum untuk penjahat kecil tapi sinis. Penggugat, bisakah Anda menjelaskan pengeluaran ini? Apakah Anda mengakui bahwa Anda menghabiskan anggaran keluarga untuk perjudian dan pihak ketiga, merusak kepentingan keluarga? Artit mencoba berdiri, tetapi kakinya tidak mau patuh. Dia bersandar di meja, berusaha tetap tegak. Ini adalah biaya hiburan, teriaknya. Suaranya pecah menjadi falsetto, suaranya bergetar dan matanya melesat. Untuk pekerjaan, klien perlu dihibur. Ini investasi dalam citra perusahaan. Klien dihibur di toko perhiasan dengan membeli kalung berlian, tanya Tuan Somcai kering dengan sarkasme, tidak memberinya kesempatan. Dan klien tidur dengan Anda di kamar hotel yang sama di Phuket dan mengenakan pakaian ukuran kecil. Apakah Anda menganggap kami di pengadilan naif? Pengacara Artit duduk dengan kepala tertunduk. Dia menyadari tangannya dipukul. Selain itu, dia merasakan awan berkumpul di atasnya secara pribadi. Kasus ini mulai berbau sangat busuk, dan dia tidak ingin terlibat. Satu poin lagi yang mulia, yang paling tidak menyenangkan tetapi perlu untuk gambaran lengkap, tambah Tuan Somcai. Suaranya lebih rendah sekarang, tetapi tidak kalah mengancam. Aliyah menurunkan matanya. Momen ini adalah yang paling sulit baginya. Ini bukan hanya tentang perceraian. Ini tentang menghancurkan reputasi Artit, tentang secara terbuka mengungkapkan tindakan kriminalnya. Tetapi dia mengerti bahwa tanpa ini, dia tidak akan mencapai keadilan penuh. Aliyah, sebagai auditor profesional, melakukan analisis tidak hanya pengeluaran pribadi, tetapi juga aliran masuk keuangan suami, karena mereka mengajukan pengembalian pajak bersama, dan pendapatan realnya diketahui olehnya. Kami menemukan bahwa Artit menggunakan akun pribadinya untuk mentransit dana bagi perusahaan tempat ia bekerja. Apa yang disebut skema abu-abu, suap dari pemasok, pencucian dana melalui perusahaan cangkang. Sebagian dari uang ini menetap bersamanya, sebagian pergi lebih jauh ke rantai.
tetapi pajak atas jumlah ini secara alami tidak dibayar. Ini adalah cetakan dari pembukuan bayangannya, yang dengan ceroboh disimpan penggugat di cloud rumah. Semua operasi, semua jumlah, semua penerima dan pengirim ditunjukkan. Tangkapan layar disahkan oleh notaris. Pengacara Artit ambruk ke kursinya seolah-olah dia kehilangan kesadaran dan menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia menyadari ini adalah akhir. Kasus ini berkembang dari gugatan perdata banal menjadi kasus kriminal potensial. Kliennya bukan hanya pembohong, tapi penipu. Kami tidak meminta pengadilan untuk memulai kasus kriminal. Itu bukan yurisdiksi Anda. Catat Tuan Somchai dengan mulia, tetapi dalam suaranya terdengar kemenangan yang tidak disembunyikan. Materi ini telah diserahkan kepada majikan penggugat untuk penyelidikan internal. Tetapi kami meminta Anda untuk memperhitungkan bahwa pendapatan tinggi yang dibanggakan penggugat sebagian berasal dari ilegal, dan bagian legal dari gaji itu pergi ke perjudian dan selingkuhan, sementara keluarga hidup dari dana warisan Aliyah dan kerja lepas pribadinya. Dia tidak mendukung keluarga yang mulia. Dia memainkannya sampai bangkrut. Hakim menyisihkan kertas-kertas itu. Dia melepas kacamatanya dan menggosok pangkal hidungnya. Dia tidak perlu pensiun ke kamar untuk waktu yang lama. Gambaran itu sejelas siang hari, kotor, vulgar, dan jelas. Pengadilan reses selama 20 menit untuk mengeluarkan putusan. Katanya dengan nada dingin yang tidak menjanjikan hal baik bagi Artit. Ketika hakim pergi, menjadi sangat sunyi di aula. Pengacara Artit mulai dengan marah, berbisik marah kepada kliennya, melambaikan tangannya, jelas mencelanya karena kebodohan. Artit tidak mendengarkan. Dia menatap Aliyah. Di matanya ada teror binatang yang terpojok. Dia baru sekarang menyadari skala bencana itu. Apa? Apa yang telah kau lakukan? Dia berbisik di seberang lorong. Suaranya nyaris tak terdengar. Kau menghancurkanku. Apakah kau mengerti apa yang telah kau lakukan? Alia dengan tenang mengumpulkan kertas-kertasnya ke dalam tasnya, dengan rapi menutup folder itu. Tidak, Artit. Kau menghancurkan dirimu sendiri. Aku hanya menyeimbangkan pembukuan, debit dan kredit, dan kau ternyata berada dalam kerugian besar. Kau memilih di mana harus menaruh uangmu. Keputusan pengadilan terdengar seperti pukulan palu yang memaku-paku ketutup peti mati kehidupan masa lalu Artit. Setiap poin seperti tembakan yang tepat. Kondominium di Sukhumvit diakui sebagai properti terpisah dari Aliyah dan tidak tunduk pada pembagian. Klaim Artit untuk pembagian kondominium ditolak. Dia dianugerahi televisi tua dan microwave yang dibeli selama pernikahan dengan dana bersama. Klaim Artit mengenai pembagian dana di rekening ditolak sepenuhnya. Gugatan balik untuk kompensasi aset perkawinan yang hilang dikabulkan. Pengadilan mengakui pengeluaran untuk perjudian dan selingkuhan sebagai pembuangan aset yang merugikan keluarga. Berdasarkan distribusi yang adil, pengadilan memerintahkan Artit untuk membayar Aliyah setengah dari jumlah yang terbukti disia-siakan. Jumlah yang harus ditagih, 3 juta baht. Kendaraan yang dibeli secara kredit tetap bersama Artit, bersama dengan kewajiban untuk membayar sisa utang ke bank. Semata-mata karena Aliyah tidak menggunakan kendaraan ini. Artit berjalan keluar dari ruang sidang dengan kaki lemas. Matanya kosong, tatapannya tidak fokus. Dia bukan hanya bangkrut, dia berada di lubang keuangan yang dalam dan putus asa. Dia tidak lagi memiliki kondominium. Dia memiliki utang besar kepada mantan istrinya, hampir 3,1 juta baht, dan pinjaman mobil yang sekarang harus dia bayar sendiri. Tidak dapat menjual mobil karena nilainya jatuh, dan tidak ada 1 sen pun atas namanya. Kepalanya berdenging. Di koridor, Ploy bergegas menghampirinya. Dia bosan menunggu. Kakinya dengan sepatu hak tinggi bengkak, dan dia kesal. Wajah cantiknya terdistorsi karena ketidaksabaran. Nah, kenapa lama sekali? Kita pergi kan? Aku sudah memilih restoran. Reservasi hanya berlaku selama setengah jam. Aku mati kelaparan. Apa yang terjadi dengan apartemen? Apakah mereka memberikannya kepada kita? Artit menatapnya dengan tatapan mendung dan kusam. Dia melihat bukan wanita tercinta, tetapi salah satu penyebab kehancurannya yang memekakkan telinga. Ploy,
kita kehilangan segalanya. Apa maksudmu kalah? Dia membeku, wajahnya memanjang. Riasan itu sekarang tampak seperti topeng kasar. Apa maksudmu kalah? Mereka tidak memberi kita kondominium. Ya, oke, terserah. Kita akan menyewa untuk saat ini. Kita akan membeli kondominium nanti. Tapi uangnya, kau bilang ada rekening, jutaan. Kita akan hidup seperti raja. Tidak ada uang, kata Artit seperti robot. Aku berutang padanya hampir 3 juta bat. Hakim memutuskan, apartemen itu miliknya. Semuanya miliknya. Aku bangkrut. Aku tidak punya apa-apa. Ploy mundur. Wajah cantiknya berputar, berubah menjadi topeng jijik dan penghinaan terbuka. Topeng cinta terbang seketika begitu bau uang menghilang. Begitu dia menyadari bahwa di hadapannya bukanlah sumber barang, tetapi masalah. Kau berutang 3 juta. Apakah kau idiot? Kau menjanjikanku kehidupan surga, Phuket, berlian, dan kondominium di pusat kota. Dan apa yang kau miliki? Utang dan sekotak pakaian. Kau menjebakku. Pada saat itu, telepon Artit berdering di sakunya. Nada dering tajam dan ceria yang telah dia tetapkan untuk bosnya terdengar seperti ejekan, seperti lonceng pemakaman untuk karirnya. Dia secara mekanis mengeluarkannya dengan tangan gemetar. Layar memflash nama. Tuan Sompol, CEO. Artit menelan benjolan di tenggorokannya yang mencegahnya bernapas, dan menekan tombol jawab dengan jari gemetar. Hello, Tuan Sompol. Suara bosnya tenang dan dingin, begitu menakutkan sehingga bahkan Ploy yang berdiri di dekatnya mendengar intonasinya meskipun dia tidak bisa mendengar kata-katanya. Artit, saya baru saja menerima folder dokumen yang sangat menarik melalui email dari mantan istrimu. Seperti yang saya pahami, dengan salinan transfer kawatmu, kontrak palsu, suap, dan skema pencucian. Saya memeriksa 2 kesepakatan secara acak. Semuanya dikonfirmasi sampai ke sen terakhir, dan bahkan lebih dari yang saya kira. Artit merasakan lantai tergelincir dari bawah kakinya. Dinding koridor mulai menutup, dan langit-langit turun. Dia tercekik. Tuan Sompol, saya bisa jelaskan. Ini kesalahan. Saya dijebak. Kau akan menjelaskannya kepada Departemen Pajak dan Divisi Penipuan jika saya memutuskan untuk membuat ini resmi. Potong bosnya, tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk alasan. Suaranya sekeras batu. Kau mencuri dari saya, dari perusahaan. Kau merusak reputasi kami. Kau menyabotase pekerjaan. Kau menipu klien. Kau dipecat segera. Keamanan sudah memblokir lencana dan semua akunmu. Barang-barang pribadimu akan dibawa ke resepsionis dalam kotak kardus. Dan berdoalah, kau bajingan, bahwa audit penuh yang sudah kami mulai tidak memungkapkan kekurangan yang lebih besar daripada yang bisa kau tutupi dengan menjual ginjal. Atau kau akan masuk penjara dengan serius dan untuk waktu yang lama. Dan jangan berani muncul di kantor. Sopir saya menunggumu di luar gedung pengadilan untuk mengambil telepon perusahaan dan mobil. Klik, saluran itu mati. Artit perlahan menurunkan tangan dengan telepon. Dunianya, yang telah dia bangun selama bertahun-tahun di atas kebohongan dan kesombongan, runtuh dalam sekejap. Ploy, yang mendengar setiap kata, berdiri dengan mata terbuka lebar. Wajahnya menjadi pucat. Dia tidak terlalu pintar, tetapi naluri untuk mempertahankan diri pada predator bekerja dengan sempurna. Dia langsung menyadari, berdiri di hadapannya bukan manajer puncak yang sukses, bukan sponsor yang murah hati, tetapi pecundang pengangguran dengan utang raksasa, tanpa rumah, dan prospek penjara yang nyata. Kau dipecat karena mencuri? Tanyanya, dan dalam suaranya tidak ada lagi kemarahan, hanya rasa jijik yang dingin. Ploy, aku dijebak. Kita akan menerobos. Kau mencintaiku kan? Artit mulai mengoceh, mencoba memegang tangannya, mencari setidaknya dukungan dalam keruntuhan total ini. Dia menarik tangannya seperti dari api, dengan cepat menyikat lengan bajunya seolah-olah telah ternoda oleh kotoran. Kita? Tidak ada kita, Artit. Aku tidak mendaftar untuk tinggal bersama pecundang bangkrut dan narapidana. Kau menjanjikanku kehidupan kelas atas, perjalanan, berlian, dan apa yang kau miliki.
utang, dipecat, dan sekotak barang. Dia mendengus, membetulkan tas mahal di bahunya, dan berbalik dengan tumitnya. Selamat tinggal. Jangan telepon aku. Aku memblokirmu di mana-mana, dan aku tidak mengembalikan gelangnya. Jangan berharap aku mendapatkannya. Suara tumitnya bergema di koridor panjang gedung pengadilan. Surut sampai diam sepenuhnya. Artit ditinggalkan sendirian. Benar-benar sendirian. Ditinggalkan, diinjak-injak, dihancurkan. Pada saat itu, Alia berjalan keluar dari ruang sidang. Dia berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dengan punggung lurus, memegang lengan pengacaranya. Tuan Somchai memberitahunya sesuatu, dan dia tersenyum dengan senyum lembut yang tertahan. Tidak ada kemenangan di wajahnya, hanya kepuasan dan kelegaan yang mendalam. Dia sejajar dengan Artit. Dia berdiri di dekat dinding, meluncur ke bawah dengan punggungnya, hampir berjongkok, pucat, berkeringat, hancur. Dasinya miring, jasnya kusut. Wajahnya yang dulu angkuh, sekarang hanyalah topeng ketakutan dan ketidakberdayaan. Dia mengangkat matanya padanya. Di dalamnya ada campuran kebencian, ketakutan, dan permohonan yang menyedihkan dan putus asa. Alia, seraknya, suaranya nyaris tak terdengar. Bagaimana bisa kau? Aku adalah suamimu. Kau mengirim dokumen ke bos. Kau menghancurkanku. Aku tidak punya tempat tujuan sekarang. Aku bahkan tidak punya uang untuk Grab. Apa yang harus aku lakukan? Alia berhenti. Dia menatapnya tanpa kegembiraan, tanpa kemenangan, tetapi juga tanpa setetes rasa kasihan. Itu adalah cara seseorang melihat sampah tua dan tidak berguna yang akhirnya dibawa ke tempat sampah. Dia melihat di hadapannya bukan pria yang pernah dia cintai, tetapi hanya bayangan penipuannya. Kau ingin mengambil semuanya dariku, Artit, katanya pelan, tetapi setiap kata jatuh berat seperti batu. Kau bilang aku ruang kosong. Kau membawa selingkuhanmu ke pengadilan untuk menertawakanku. Kau pikir aku lemah karena aku diam dan memasak makan malam untukmu. Kau lupa aturan utama akuntansi yang kucoba ajarkan padamu. Segala sesuatu memiliki biaya, dan tagihan selalu jatuh tempo. Tagihanmu datang hari ini, Artit, dan kau membayarnya lunas. Tapi kemana aku pergi? Dia hampir berbisik. Dan akhirnya, air mata yang tidak disembunyikan terdengar di suaranya. Aku tidak punya apa-apa. Ploy meninggalkanku. Kau memiliki kebebasanmu, jawab Alia, mengangkat bahunya seolah itu adalah jawaban yang paling jelas. Kau sangat menginginkannya. Kau berteriak tentang hal itu. Kau berjuang untuk itu, melepaskan tanggung jawab dan kewajiban moral. Dan kau punya mobil. Tidurlah di dalamnya sampai bank menyitanya. Itu pilihanmu. Itu kebebasanmu. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar, di mana melalui awan matahari yang menyilaukan, akhirnya menerobos. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa benar-benar hidup, benar-benar bebas. Beban yang menekan pundaknya selama bertahun-tahun, beban berat pengkhianatan dan kebohongan yang tak terlihat telah hilang. Dia menegakkan bahunya. Di depan adalah kehidupan baru. Apartemen itu adalah bentengnya, yang tidak akan diambil oleh siapapun. Profesinya adalah dukungannya, perisainya, dan masa lalu tetap tertinggal di koridor gedung pengadilan yang pengap dan suram, bersama dengan pria yang tidak pernah mengerti siapa dan apa yang telah hilang darinya dalam pengejaran menyedihkan akan pembungkus mengkilap dan kesenangan sekilas. Alia melangkah keluar ke jalan, menghirup udara segar dan sejuk dalam-dalam. Bau hujan dan aspal basah tampak baginya sebagai aroma terindah di dunia. Dia merasakan angin sepoi-sepoi bermain di rambutnya dan kehangatan matahari di wajahnya. Tuan Somchai berhenti di tangga dan menjabat tangannya sebagai perpisahan. Kerja bagus, rekan. Dia mengedipkan mata, dan matanya di balik kacamata berbinar gembira.
Jika kau memutuskan untuk mengubah profilmu, aku akan membawamu sebagai rekanan. Mengumpulkan dokumen semacam itu dengan kehati-hatian dan pengendalian diri adalah bakat. Aku jarang bertemu tekad seperti itu. Aliyah tertawa ringan. Sungguh, tawa ini benar-benar baru, bersih, tanpa bayangan kepahitan. Terima kasih Tuan Somchai, tapi saya suka angka. Tidak seperti orang, mereka tidak pernah berbohong dan tidak pernah berkhianat. Mereka selalu mengarah pada kebenaran. Dia berjalan ke mobilnya. Malam ini, dia tidak akan menangis. Dia akan membeli kue paling enak. Mungkin sebotol anggur putih yang enak, menyeduh teh segar, dan menikmati keheningan di apartemennya. Di apartemen amannya sendiri, di mana tidak ada lagi kebohongan, tidak ada pengkhianatan. Tidak ada bau orang lain, dan tidak ada senyum palsu. Hanya dia sendiri dan kebebasannya. Dan Artit tetap berdiri di koridor. Orang-orang lewat, pengacara, hakim, pengunjung, petugas. Seseorang melihat ke samping pada pria berpakaian rapi yang telah meluncur ke dinding dan berjongkok, memegangi kepalanya di tangannya, dan bergoyang dari sisi ke sisi, seolah mencoba menenangkan badai internal. Sejam yang lalu, dia yakin dia adalah raja dunia, penguasa situasi, orang yang akan lolos dari segalanya. Tetapi kehidupan, seperti kepala keuangan yang paling ketat dan paling tidak bisa disuap, membuat penyesuaiannya. Saldo akhir tidak terdamaikan demi keuntungannya. Kebangkrutan pribadinya total dan tanpa syarat.